Pemirsa, kembali lagi bersama saya Sarah Ayu Samudra, selaku pembawa acara di acara kali ini. Pemerintah Kota Bogor telah menerapkan tarif sebesar Rp4.000 untuk transportasi massal bis kita Transpakuan Kota Bogor. Dan berikut adalah laporan dari jurnalisme kami kelompok 2 kelas 12-7 yang telah mewawancarai beberapa narasumber mengenai bis kita. Sebelumnya Kak, atas nama Kakak siapa? Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan saya Yulia. Fagia. Desi. Nama saya Muhammad Ramdan. Nama aku Rajwa, aku mahasiswa sekolah vokasi IPB. Nama saya Bayu Permana. Sebelumnya perkenalkan Kak, kami dari Semakbo. Oh iya, Semakbo Ciulut ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nafisa dan saya berasal dari SMK Semakbo Gokar. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal kepada kakak tentang bis kita. Yang pertama itu, menurut kakak, bagaimana pendapat kakak tentang bis kita ini, Kak? Oke, yang pertama sih ini ya enak ya, karena sekarang dibandingkan dengan dulunya kan namanya Transpakuan ya. Iya. Nah itu tuh lebih luas dibandingkan itu, trayek-trayeknya juga lebih tercatat, bis-bisnya juga kualitasnya lebih bagus daripada yang dulu. Jadi memang sebuah peningkatan untuk transportasi umum di Bogor. Kalau menurut aku ya pribadi, bis kita tuh bantu banget, utamanya kayak kalau misalnya kayak aku nih dari Kota Bogor mau ke Dramaga tuh kalau naik ojol tuh kan mahal ya. Kalau ada bis kita nih bener-bener ngebantu banget. Terus kalau untuk transport juga jadi lebih rapi ya di perkotaan, terutama kayak nggak banyak ngetem di sembarang tempat. Oke, tentang bis kita ya bagus ya. Adanya bis kita itu memudahkan masyarakat Bogor lah. Bagus lah, positif pendapatnya dengan adanya program bis kita ini. Menurut saya bis kita ini ngebantu banget ya, apalagi buat orang-orang yang emang belum diizinin untuk bawa kendaraan di jalan umum gitu. Karena emang bis kita itu praktis juga sih. Untuk pertanyaan yang kedua, kan awalnya itu bis kita gratis ya, Kak. Tapi kan sekarang bis kita sudah berbayar ya, Kak. Nah, tanggapan kakak terhadap tersebut bagaimana, Kak? Oke, untuk harganya sendiri kan sekarang tuh Rp4.000 ya, dan juga untuk pelajar itu jadi Rp2.000. Nah, untuk opini saya sih itu harga yang pas gitu ya, karena kan biasanya rata-rata juga untuk pelajar itu biasanya naik angkot Rp5.000. Nah, kalau misalkan naik bis kita di Rp2.000 aja tuh udah bagus banget. Ya karena kan ini bis dari pemerintah atau subsidi, makanya itu dicoba dulu untuk subsidi selama 2 tahun, hampir 2 tahun itu makanya digratiskan. Nah, lalu kenapa harus bayar? Nah, di sini kan kita butuh operasional dan lain-lain itu, makanya ada biaya, dan itu biaya pembayarannya pun sangat terjangkau. Untuk pelajar Rp2.000, lansia Rp2.000, dan yang normalnya Rp4.000. Ya nggak ada pengaruhnya sih, tetap ramai. Terus fasilitasnya antara bis kita dengan angkutan umum lainnya menurut Bapak seperti apa? Lebih nyaman, ber-AC, nggak ngetem. Lebih nyaman. Dengan tarif Rp4.000 ini, kira-kira menurut Kak Desi, oke nggak sih fasilitas yang dikasih? Oke banget, udah oke banget. Kayak misalnya kan kalau angkutan umum lainnya kayak misalnya angkot gitu ya nggak ada AC, kemudian kalau bis kita kan ada gitu kan, terus lebih jarak di antara penumpang satu dengan yang lainnya lebih banyak gitu jaraknya, jadi nggak ngap ya, menurut saya seperti itu sih. Dengan tarif Rp4.000, menurut Bapak itu udah sesuai belum fasilitas yang didapatkan? Sudah sesuai. Terus menurut Bapak pembayarannya itu dengan menggunakan metode elektronik itu ada kesulitan nggak Pak? Atau memang sudah benar menggunakan? Sudah benar, lebih efektif. Karena aku mahasiswa ya, anak muda, jadi kalau misalnya pakai uang cash kan kita sekarang tuh udah nggak pernah ada ya, karena ya udah di dompet tuh udah nggak ada uang cash. Jadi dengan metode pembayaran e-money ini memudahkan banget sih, dan gampang juga kan, jadi nggak harus kayak kembalian atau scan dulu, tinggal tap udah langsung. Nah, menurut pembayaran, menurut saya ini sedikit problem ya. Mungkin kayak ada orang tua yang nggak ngerti, jadi mungkin harusnya ada QRIS biar lebih memudahkan, jangan cuma tap cash aja gitu. Kalau tunai pun kan itu agak susah ya kalau tunai, jadi mungkin kan sih QRIS aja ya. Sebenarnya bukan hanya e-money ya, tapi ada lain juga, Beriji untuk BRI, Tapkes BNI, Flash sama BCA.
Nanti ke depannya tuh bisa pakai barcode. Barcode ya, mungkin di rilisnya awal tahun bisa pakai barcode. Gitu. Menurut kakak ada gak sih kritik sama saran buat bis kita? Ya paling kritik dan sarannya ini kali ya lebih tepat waktu lagi gitu ya, karena sebagai pengguna bis kita pasti kan kalau misalnya jam kerja atau kuliah atau apa gitu kan pasti kita dikejar deadline gitu ya. Terjadwal gitu, nggak sesering angkot datang gitu. Ya kekurangannya tidak punya jalur pribadi, jadi ikut macet-macetan. Kelebihannya ya lebih enak lah buat masyarakat. Kalau dari penumpang sih ya pengennya ditambah lagi gitu bisnya gitu, jadi istilahnya nggak ganggu waktu gitu. Kadang-kadang kan ada telatnya kayak gini gitu, berangkat jam berapa gitu. Kekurangannya sih pasti ada. Kelebihannya kita bayar 4.000 atau 2.000 untuk pelajar, fasilitasnya AC dan kebersihannya udah pasti dijamin. Kekurangannya mungkin untuk warga Bogor yang mau turun sesuai keinginan itu nggak bisa hanya sekedar di halte-halte tersebut gitu. Itu aja sih kekurangannya. Mungkin jangkauan lokasinya sih, kadang kan di halte yang jauh dari tempat orang, terus ada tempat yang nggak kejangkau atau daerah yang jauh dari bis. Nah itu sulit banget sih. Jadi kita harus ke halte dulu buat naik bis itu. Mungkin segitu aja. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Terima kasih Kak. Ya. Baik, sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih ya Pak. Ya sama-sama. Terima kasih ya kak. Sama-sama. Kak segitu aja ya Kak. Makasih ya. Makasih ya kak. Iya. Nah, tadi adalah informasi dari beberapa narasumber kami mengenai bis kita. Kami dari kelompok 2 kelas 12-7 pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Acting yang bagus. Di acara kali ini, pemerintah Kota Bogor mulai Gede banget. ya simbolik banget ketawa. Gak bisa kan? Ulang waktu. Apa kita? Terima kasih.